Halo, selamat malam teman-teman. Kita balik lagi ke malam terakhir di minggu ini ya untuk cari peluang. USD JPY dari Bos Putu Edi, USD JPY teknik M30 bisa ambil peluang sell bisa. Seharusnya sudah diinfo ya. Bentar, saya cek. Sudah diinfo. USD JPY ada peluang itu. Nah, jadi ini ya yang tadi dimaksud Bos Putu Edi. Ini kita share juga. Jadi ada peluang di time frame M30 USD JPY. Di USD JPY ini kalau baca trennya dari harga awalnya di sini uptrend, dia sempat sideways, uptrend lagi, kita belum cari peluang. Nah, nyarinya di kondisi seperti ini ketika ada konfirmasi crossing garis MA, ya. Jadi dari uptrend dia informasi yang diberikan di sini ada potensi akan bergerak downtrend. Jadi kita bisa ambil peluang sell. Nah, jadi MA di sini berperan sebagai resisten. Ya, kita sell-nya di resisten. Jadi ada pergerakan harga turun, koreksi naik. Ya, karena kita kan ini trennya masih kalau kita baca seperti ini trennya masih naik. Cuman kan ada tanda ganti tren. Jadi kita dilihat dari MA-nya ini udah downtrend. Nah, jadi kita bilang naiknya ini sebagai koreksi naik. Ya, semoga harga berhasil lanjut turun lagi. Tapi kalau di USD JPY ini probabilitasnya untuk teknik M30 sejauh ini bagus. Ya, sejauh ini bagus kalau di USD JPY. Kita ambil dari awal bulan ini aja, kita sambil review. Nah, ini kan peluang pertama di sini TP. Ya, dari uptrend downtrend TP. Dari downtrend ke uptrend di sini kita buy TP juga. Terus lanjut di sini SL duluan nih. Kena SL duluan baru dia lanjut downtrend. Kita kalau ambil perpotongan di sini, ambil sentuhan pertamanya di sini juga berhasil TP, harga naik. Ya, kalaupun mungkin ada teman-teman yang di sini belum ngambil peluang ya, karena harga masih belum jelas untuk swing high-nya. Ketika ini bentuk swing high, kita entry di sini pun ini berhasil TP. Ya, ini berhasil uptrend. Terus kemarin, nah ini cukup unik juga. Kemarin pas ada lonjakan harga dari uptrend dia downtrend pelan-pelan. Nah, seperti ini kan kita belum ambil peluang ya. Dia baru ada konfirmasi down yang cukup jelas di sini. Harga ke sini, nah sempat turun dulu. Ini tipis, ada lonjakan harga, turun langsung naik. Terus di sini kemarin kita juga TP, hampir kena SL, naik, balik turun. Dari downtrend ke uptrend ini juga TP. Terus dari uptrend, sideways, uptrend, nah ini sekarang peluangnya sell. Ya, sekarang peluangnya sell. Ya, kita sambil pantau aja, semoga ini berhasil turun. Karena beberapa hari terakhir juga peluangnya kurang bagus ya, tidak ada peluang yang cukup bagus dari chart pattern. Tapi kalau dari teknik M30 kan memang dia dalam waktu sebulan itu bisa menginformasikan peluang 10-15 kali. Jadi kalau kemarin nggak ada peluang, hari ini ada peluang untuk teknik M30. Di USD JPY juga kita notif di grup pro prepare sell, ya, harga berhasil nyentuh ini dari uptrend dia crossing ke downtrend, sentuhan pertama di sini harga berhasil turun. Untuk gold kemarin juga sempat yang di mana ya, yang di sini ya hampir kena SL ya. Ini tipis banget. Bahkan ada yang notif di grup itu udah kena SL. Nah, terus kita share ini transaksinya belum kena SL. Nah, harga berhasil naik, dia downtrend turun, uptrend lagi berhasil TP. Ini kemarin juga tipis, hampir kena, dia tertahan di resisten, berhasil turun.
Nah ini nanti kalau misalkan harga kena garis SMA, teman-teman mau persiapan ambil buy juga oke ini peluangnya. Setup yang bisa diambil, bisa pakai acuan ini ya, untuk support and resistance. Di kondisi saat ini kalau misalkan turun, jadi kita bisa ambil buy. Nah karena ini jaraknya terlalu jauh, jarak support sebelumnya terlalu jauh, kita bisa pakai acuan resisten sebelumnya, jadi TP 1:1. Ya, TP-nya 1:1. Yang jaraknya terlalu jauh kita hilangkan aja. Ya, kita hilangkan dalam artian tidak digunakan sebagai acuan. Jadi acuannya pakai yang resisten sebelumnya untuk jarak take profit, SL-nya dibuat 1:1. Itu untuk review gold ya, teknik M30. Mau review apalagi nih untuk teknik M30? Mungkin ini ya di Crossfire. Di sini belum saya tandai juga. Nah, ini sekalian sharing. Kalau di kondisi seperti ini kan uptrend, dari uptrend terus harga ini bentuk kondisi seperti ini, dia kan nyentuh duluan, dia baru crossing. Kan kita belum entry, belum ada konfirmasi. Terus harga turun kecil ini, naik lagi, langsung naik lagi 1-2 candle. Nah, kondisi seperti ini baiknya kita nggak terburu-buru untuk entry. Ya, nggak terburu-buru untuk entry. Karena apa? Karena ya ini menginformasikan kondisi yang cenderung sideways. Coba teman-teman bandingin sama yang lainnya. Coba yang di sini nih. Kondisi ini dibandingkan dengan ini misalkan. Nah ini kan dia lebih jelas, kelihatan lebih jelas membentuk swing high, dia baru nyentuh di sini. Nah ini masih cukup oke untuk ngambil peluang yang seperti ini. TPSL kita mau buat 1:1 masih nggak masalah. Diperhatikan jarak ininya, jarak entry-nya ke TP-nya. Kalau masih di kisaran 100 poin, berarti jaraknya kan terlalu dekat. Ya, kita bisa pertimbangkan. Nih, kalau kita entry di sini, nih saya buka sekalian aja ya. Kalau kita entry di sini, kita mau pakai acuan TP yang ini, misalkan mau dibuat 1:1. Misalkan nih kalau kita mau buat 1:1, jaraknya kan 160 poin. Nah, ini kan udah menjauhi 100 poin ya, udah agak lebar jaraknya. Itu masih cukup oke kalau kita mau pakai acuan tersebut. Nih, kita buat 1:1 nih. Ini berhasil take profit juga kalau yang ini. Ya, mungkin seperti itu review singkat untuk teknik M30. Sebagai ini ya, sebagai awalan untuk sesi live trade kita malam hari ini. Kita review singkat teknik M30. Halo, selamat malam Bos Narko. Nah, ini Bos Narko sudah join, sudah dapat tempat untuk online ini. Nah, di hotel ini. Oh, sudah di hotel. Sudah di Jakarta, di daerah dekat SCBD, Gatot Subroto. Yo, yang mau ngopi-ngopi di sini kafenya banyak, enak-enak. Tadi saya ngincipi americano di sini, rasanya itu seger banget. Saladnya juga seger banget. Ini lagi diet ini. Pulang dari Jepang saya diet ketat. Turun berapa kilo ya? Dari belum berangkat Jepang itu 86, 87. Pulang dari Jepang tuh 89,8 lah, hampir 90. Terus diet ini 85,5. Nahan makan. Jadi tadi udah opening ya, sempat bahas sedikit fire. Bahas sedikit.
Terus saya juga habis makan malam agak biar gelondor dulu. mau kasih info ke teman-teman. Ini saya suka ini, view kota ini. Saya dulu ke Surabaya rencana nyari apart tuh yang bisa view kota, ini cuman dapatnya kurang tinggi, hadapnya hadap desa, jadi nggak kelihatan kotanya. Oke, mau nginfo dikit bahwa ke depan kita akan ada yang baru. Kita akan merubah konsep belajar, ya. Apa sih teori itu? Ya, nggak penting, Gus. Nggak bercanda. Teori itu kan bekal ya. Saya openingnya adalah saya ingin ngasih penjelasan sedikit. Teori itu kan bekal. Sedangkan dalam dunia trading ini sama kayak kita mengemudi mobil. Kita tahu teorinya. Oh, jalannya di sebelah kiri. Oh, lampu merah kita harus berhenti. Oh, kalau macet kita pelan-pelan. Kalau ada orang nyebrang kita injak rem. Itu kan teori. Ya kan? Semua teori, semua bisa dibahas ketika kita belum di dalam mobil, bisa dibahas ketika kita sudah di dalam mobil, ketika kita nyetir, atau bahkan ketika kita lagi nongkrong sama teman-teman membahas seperti itu bisa gitu loh. Nah, setelah saya pikir-pikir ulang, sebetulnya trading mirip-mirip juga kan. Ketika kita mempelajari sesuatu, sebetulnya itu adalah teori. Ketika kita mempelajari suatu materi, ya itu kan hanya sekedar teori. Tapi hal yang paling kita butuhkan sebetulnya adalah ketika kita berhadapan langsung dengan market. Kalau mobil tadi ya, seseorang akan ahli mengemudi ketika dia sering memegang kemudi gitu loh. Seorang pelaut akan menjadi pelaut yang handal, akan menjadi nahkoda yang bisa bisa melewati, bisa. Nah, pernah kita bahas yang ini. Oke, mantap Mas Teddy. Ya, seorang pelaut bisa melewati badai, bisa menjadi pelaut yang handal dan mempunyai jam terbang tinggi, pengamanan tinggi. Tentu saja karena dia sering ke laut, dia sering mengemudikan kapalnya. Bukan sekedar baca teori. Teorinya sama semua gitu loh. Sebetulnya hal ini pernah kita lakuin dulu. Kalau teman-teman ingat dulu banget sebelum NS ini orangnya banyak juga kan, tentu namanya narko pasti terbatas dengan apa yang bisa dilakukan gitu. Makanya kegiatannya zaman dulu banget sebetulnya kita lebih banyak live trade. Pagi outlook, analisa, online YouTube, ya. Itu kan pernah saya lakukan itu. Nanti sore, siang, online lagi. Terus kalau teman-teman yang orang lama ini ingat, saya tiba-tiba ngajak, yuk besok harus meeting, ikut semua, kita bahas market. Nah, kalau ada yang ingat loh ya. Itu pernah kita lakukan. Sampai akhirnya kita ingin gimana teman-teman tuh lebih teredukasi. Akhirnya kita menciptakan suatu jadwal webinar lah yang lebih tertata. Tapi kembali lagi, zaman sekarang kalau saya melihat terlalu banyak teori, sebetulnya di luar sana teori juga sangat banyak sekali. Mentor-mentor di luar sana yang ngutip materi atau merangkum materi atau menciptakan metode belajar intens, itu kan sebetulnya banyak ya, mentor-mentor seperti itu kan banyak. Dan saya rasa semua bagus kalau kita bisa olah lagi. Kalau sekedar teori kan sama aja kayak kita dapat informasi tapi kan belum tentu cocok dengan kita juga. Nah, ke depan kita mau geser lagi nih. Kita mau geser lagi cara kita belajar, cara kita bisa menjadi seorang profesional trader, cara kita bisa membuktikan bahwa kemampuan kita ini benar-benar berguna. Kita pengen ada live trade setiap hari ya.
kasih pendapat. Nggak usah bos ya seminggu 3 kali aja kayak sekarang, atau seminggu sekali aja malahan gitu, nggak usah sering-sering. Atau tiap hari, atau mau teman-teman tiap hari, sehari berjam-jam, nggak cuma 1 jam 2 jam. Gue ini langsung bos, Freddy saya suka. Yang lain gimana nih? Interest nggak? Tapi kita butuh komitmen. Kalau kita effort ya teman-teman ayo ikut ramaikan biar kita semangat analisa. Mau pagi, siang, sore, malam nanti rencana kita mau bagi tugas nih. Di saya, Bos Ade, Bos Niko, ini kan udah dimulai nih. Udah dimulai dengan siang ini live IG ya, live IG bahas tentang EA. Nanti yang dibahas nggak melulu soal analisa, tapi poinnya adalah live trade. Gimana kalau ada peluang ya kita entry bareng, profit bareng, loss ya loss bareng gitu loh. Jadi ayo sama-sama kita make portofolio kita itu great again gitu loh. Gue nih mau siang boleh, nanti kita mau siang mau pagi, intinya apa yang kita kerjakan biasanya. Jadi kan gini, saya jelasin dikit ya. Tim NS kan juga trading ya. Yang teman-teman lihat mungkin sekedar ketika ada di grup atau ketika live trade seperti ini. Teman-teman saya lihat, oh skillnya seperti ini, oh cara analisanya seperti ini, oh metode yang digunakan seperti ini, oh chart pattern yang dipakai saat ini seperti ini. Tapi kan ketika tidak live, tidak di grup kan bukan berarti kita cuman pengangguran tanpa acara gitu loh. Ya, ketika tidak live trade, ketika tidak di grup kan kita juga nggak nganggur, kita juga trading. Nah, itu saya berpikir kenapa nggak itu ditampilin sekalian? Kenapa nggak lifestyle kita, kedisiplinan Bos Ade, kedisiplinan Bos Niko, tim NS ini gimana? Kenapa nggak sekalian kita buka semua? Biar teman-teman bisa tahu. Itu. Nah, ini pada mau ya ini ya. Siang bahas analisa dulu, lihat peluang, kalau ada baru masuk. Pasti dong, nggak mungkin kita entry dulu baru bahas analisa. Kita pasti bahas analisa dulu. Setiap ada peluang kita ajak untuk ayo online. Kita live trade bareng gitu. Sehari sekali sepertinya cukup. Sehari sekali itu tiap hari sama aja pasti. Sehari sekali. Pagi kerja, malam gaspol. Wah, ini boleh. Sambil istirahat makan siang, boleh, bisa. Kalau menurut saya mending sama kayak gini, seminggu 3 kali. Jadi kalau nggak pas live trade, kita bisa belajar sendiri dulu. Sebetulnya kan bisa dimanfaatkan live trade kita kapanpun ini sebagai wadah ketika teman-teman punya pertanyaan, nggak harus nunggu hari besoknya untuk tanya. Takutnya lupa. Nggak harus nunggu. Mungkin kalau pertanyaannya hari Sabtu, nggak harus nunggu hari Senin gitu loh. Bisa tanya langsung, oh saya mau tanya nih. Nah, jadi kan lebih enak gitu loh. Nah, kalau di grup kita kan pakai screenshot. Tapi kalau live, kita bisa tunjukin nih proses kita memulai analisa. Apa yang kita tentukan dulu. Kalau screenshot kan bosnya tahu ini udah jadi gitu loh. Poin titik mana yang kita jadikan acuan kan teman-teman nggak tahu gitu loh. Kita melihat dari mana dulu, beda kan? Kalau teman-teman lihat live trade-nya NSFX, bagaimana kita sering gonta-ganti time frame untuk mempertimbangkan bagaimana ini Mas Narko ini sebelum entry buy sell nyedot vapornya berapa kali. Nah, ini kan yang bisa dijadikan pelajaran juga. Pelajaran apa? Tentu pelajaran kontrol emotion. Jadi mengontrol emosional seorang trader ketika dihadapkan dengan keputusan gitu loh. Mau take action atau mau wait and see lah. Nah, itu yang nggak semua orang itu kan bisa pelajari hanya dari sekedar gambar. Itu. Ini nggak maksa harus tiap hari ikut juga. Ini saya disclaimer ya. Takutnya dikira saya maksa ikut. Nggak. Maksudnya kalau misalkan kita sering online, teman-teman ada waktu longgar, ayo ramaikan gitu loh.
ikut hadir, ikut tanya, ikut kasih analisa gitu. Kan saya yakin teman-teman juga trading tiap hari, nggak mungkin tradingnya seminggu sekali kan, kecuali memang yang sibuk gitu loh. Tuh teman-teman, kasih reward and punishment bos, biar yang udah benar-benar komit ikut makin semangat. Reward saya kasih, kalau punishment enggak lah, kita nggak boleh menghukum sesama umat Tuhan. Tiba-tiba jadi holy ya. Kalau reward kan, rewardnya adalah kayak hari ini. Teman-teman yang hari ini datang, ya, yang hari ini datang, kan kita tahu nih, kita ada profit nih, kita cek nih, kita intip. Iya, ada $113 profit kita USD JPY kemarin ini teman-teman. Nih, profit $109 nih. Nah, ini kan reward. Berarti kalau kalian ikut, oh mungkin ikutnya hari Selasa, ada profit, ya silahkan dinikmatin gitu loh. Tuh, jadi banyak hal yang nanti bisa teman-teman serap ketika melihat kita trading setiap saat. Dan ini yang spesial, sebenarnya belum mau saya umumin sih, cuman sekalian boleh lah. Kita nggak sekedar day trade. Apa itu nggak sekedar day trade? Nggak sekedar teknik H4 M30 ataupun chartis. Kalau teman-teman tahu kan, kita nggak cuma sekedar 1, 2, 3 sistem trading yang kita punya. Kita bisa live trade pakai EA. Nah, ini pasti bingung lagi, live trade pakai EA. Bukannya EA-nya sehari open sekali 2 kali, kalau averaging TP-nya lusa. Masa Bos Narko mau live hari ini and live-nya 36 jam kemudian? Enggak. Jangan lupakan kita punya EA MT. Kita punya Earth Pro Manager. Kita punya manual trigger. Itu bisa dimanfaatkan. Itu bisa buat ngasilin profit. Nanti saya ajarin caranya. Ada yang namanya manajemen deposit juga. Itu juga nanti akan saya ajarkan caranya. Jadi nggak sekedar apa ya? Nggak sekedar yang kita kenal hari Senin, Rabu, Jumat. Karena kalau itu mau dimasukkan di antara hari Senin, Rabu, Jumat, susah itu. Waktunya kurang. Terus apa cuma sekedar aja? Enggak. Teman-teman belum lihat scalpingan kan? Pengen tahu ketika NSFX ini scalpingan? Nanti kita juga bawakan. Jadi teman-teman nanti bisa tambah luas wawasannya, tambah banyak pilihan sistem yang bisa teman-teman gunakan. Tentu saja nggak ngawur ya, jangan ngawur lah, jangan ngasal lah. Tuh. Dan nih bos, Koko yang trading sebulan sekali dan selalu MC, apa itu? Kok ngeri itu? Bulan sekali dan selalu MC, jangan selalu MC. Oke, gitu. Kalau oke, kita lanjut. Nah, tertarik belajar scalping. Scalping tuh susah-susah gampang, harus berpikiran tenang, harus tangan dingin, dan nothing tulus. Ya. Jadi profit ya profit, loss ya loss. Kejar poin kecil-kecil. Manfaatin price action aja. Time frame-nya bisa time frame M5, M15, bahkan M1. Dan itu kalau dipakai di gold asik itu. Oke, lanjut. Mau pair apa ini? Ini ya, gold. Ingat ya, kemarin kita hampir ngambil double bottom. Cuman karena pertimbangan kita nggak buru-buru, ternyata dia malah turun. Dia break supportnya, dan dia turun. Ya, dia turun, naik, dia retest support become resistant, dia turun lagi. Kira-kira pelemahannya sampai mana nih? Ya.
Saat ini mungkin bisa ke level 1900-an ini. Dimana di sini kan juga area side piece kan. Nah, sini juga area pantulan, area side piece juga. Nah, kalau kita cuma sekedar ngelihat outlook atau ngelihat analisa yang udah di screenshot, kan teman-teman udah tinggal lihat. Oh, ini ada pattern ini, ada pattern ini. Tapi kan proses kita bisa nemuin pattern itu nggak gampang. Beda kalau teknik M30, teknik H4. Hitungan detik itu bisa ketemu. Saya analisa, bos ada analisa, bos Niko analisa, bos Michael, mungkin bos Putu Edi, sama jawabannya. Tapi kalau kita analisa chartis seperti ini, mapping nggak gini ini, ya mungkin saya bisa lihat ini triangle, symmetrical triangle, bos Adil lihatnya penan, bos Michael mungkin lihatnya double bottom, kan beda-beda lagi. Nah ini mungkin target pelemahan untuk analisa bisa ke sini dengan dia masih membentuk lower low dan lower high yang baru. Ya hari ini jam 7.30 barusan ada data ya, tapi nggak terlalu efek. Menurut saya ini bisa jadi acuan sih. Memang stop loss-nya agak jauh nih. Untuk peletakan stop loss-nya di atas trend line, alasan sell ya ini tadi, cuman dia udah terlanjur turun. Untuk target TP level Fibo yang kita tarik dari low ke high-nya ini level 61.8. Ini ya. Nah, level 61.8. Ada pendapat lain, teman-teman?
So far sependapat. Kita dapat harga sell stop kemarin. Bos Ade ada pendapat lain nggak nih? Siapa tahu Bos Ade biasanya jeli nih, udah pattern apa ini? Kalau untuk saat ini sependapat juga sih Bos Arko. Untuk gold dengan kondisi downtrend ini dan sebelumnya ada support yang kuat di situ yang Bos Narko gambar agak miring ke atas ya, itu menandakan harga masih kuat untuk turun sih. Tuh. Oke, berarti kita nge-sell ya teman-teman ya. Tapi pindah ke MetaTrader. Iya. Ya live trade kita harian seperti ini kurang lebih, kita analisa sampaikan ke teman-teman. Ini saya baru saja nge-sell nih. Baru aja pencet. TP-nya kita tentuin. Ini misalnya tadi ini. Nah, proses inilah yang ingin saya ibaratnya saya sering tampilkan ke teman-teman, karena tujuannya apa ya, ini learning by doing ini yang paling menurut saya itu berkualitas daripada sekedar teori. Nangkep kan, maksud saya kan teman-teman nangkep gitu loh, bukan sekedar teori, bukan sekedar oh nanti gini kan, kita nggak butuh itu, kita butuhnya kan prakteknya bagaimana gitu. Nih silahkan, semoga Taufik. OTP-nya di 1920 boleh, kita mau pakai TP yang 1920 boleh, 920 misalnya. Kita pengen lihat 1920 itu berapa. Lumayan. Oke, kita ngikut 1920 TP-nya. Karena saya yakin Bos Anton Rex pasti ada dasar analisa. Kecuali teman-teman ngasal ngomong ya, itu saya analisa ulang biasanya. Thank you, Bos Niko, udah dibantu. Nah, ini udah pada masuk ini. Nanti kalau pas kita live trade harian, nanti ada momen yang scalpingan, saya siapin modal kecil, tapi kita coba liputin modalnya. Nanti pakai manajemen deposit, saya ajarin kalau nanti pas sesi kita scalpingan ya. Kita hari ini trading yang normal dulu, untuk day trade dulu. Scalping itu sedikit abnormal karena berpacu dengan jantung. Kalau kita nggak bisa ngontrol, kita yang kebawa arus. Oke, balik lagi. Cari pair lagi. Yang sedih. Apakah ini bisa jadi falling wedge, teman-teman? Iya. Dari symmetrical triangle yang break terus naik lagi, chartnya berubah jadi falling wedge. Kira-kira ada yang punya pendapat berbeda? Sama-sama Bosi. Lebih tepatnya suka copet dikit ya. Ada yang bahasanya copet-copet, ada yang bahasanya curi-curi ayam, ada yang bahasanya apa itu, masuk cepet keluar cepet. Nah itu tuh ya. Nanti untuk scalping beda akun lah, jangan dicampur yang ini man-man Bos. Scalping tuh saya dari awal akan bikin statement scalping ya. Kenapa saya nganjurin modalnya kecil aja, karena scalping tuh resikonya kita bisa out of control, itu pasti. Nggak mungkin kalau ya, saya nggak tahu ya, kalau ada orang yang bisa kontrol banget berarti mungkin
kemampuannya udah bagus sekali. Kalau saya pribadi itu selama sampai 8 tahun ini trading, misalkan saya masuk di mode scalping, kalau saya mau pakai modal berapapun, kadang bisa kebawa suasana emosional itu bisa kepancing. Makanya saya selalu terapin rule untuk diri saya sendiri yang bisa ditiru teman-teman. Nah, itu yang saya maksud belajar dari pengalaman saya aja, biar teman-teman nggak rugi banyak-banyak, siapin modal kecil aja. Mindsetnya lipet atau habis. Resikonya resikonya bisa lipat, ya itu resiko. Atau resikonya bisa habis. Tapi di satu sisi, kepuasan untuk klik-kliknya ini tersalurkan setelah selesai ganti akun yang untuk day trade tidak tercampur. Nah, itu cara saya ngatur psikologi, cara saya ngatur bagaimana menghadapi market dengan metode yang bermacam-macam. Itu. XAU. Scalpingnya layar-layar nggak? Nanti bisa ada yang layar-layar. Pakai bantuan IA juga, itu bisa juga. Nanti macam-macam lah. XAU ada peluang teknik M30, coba kita lihat. Ya, bisa dibilang ketika kena sini ini peluang, cuman dia udah dropnya agak jauh, bos. Ini dropnya agak jauh. Kalau saya masuk sekarang nge-buy, sebenarnya memang lebih dapat harga lebih murah sih. Cuman kan kalau kita lihat trennya dia masih kuat turun. Gitu. Coba kita cek lainnya ya. Kita cek. Ya, pastikan kalau scalping koneksi internet stabil itu benar. USD CAD, kita lihat USD CAD, mana USD CAD. USD CAD symmetrical triangle break itu yang mana ya, bos ya? Kalau di tempat saya ini symmetrical triangle daily, kalau di 4 ya belum. Satu belum daily. Saya masih nunggu dailynya aja. Audi CHF di info, Audi CHF mana Audi CHF? Belum ada ya. Ada inverted head and shoulder di H1. Oh, ini inverted head and shoulder, proses terbentuknya inverted head and shoulder ya. Nah, cuman ini kan belum tembus nih, jadi kita masih wait and see. Terlebih dahulu. Ini web view-nya apa ya, bos? Maksudnya web view-nya itu yang mana? Listrik mati kah? Kok sampai listrik mati juga? Ini saya bukan listriknya mati, ini saya lagi ada di Jakarta itu jalan layang, jalan tol tuh. Saya lagi di Jakarta sih. Lagi di hotel, makanya gelap. Saya pakai lampu kecil satu aja nih loh. Lebih enak gini, cozy. Jadi kalau suntuk itu lihat sana, banyak gedung-gedung tinggi, itu asik rasanya. Mungkin maksudnya WebView itu platform tradingnya, bos Narko. Oh, kita pakai 2. Nih, saya tunjukin ke teman-teman ya. Kalau saya pribadi saat ini lebih banyak pakai 2. Pertama pakai TradingView ini namanya TradingView. Yang kedua saya pakai MT4. Ini MT4, ini TradingView.
Tuh. Di BBCAD ada ascending triangle di time frame H4. Coba kita cek. Nah, ini kemarin analisa kita terakhir ini ternyata dia bisa dibilang naik ya. Nah, ini malah bentuk double bottom ini. Makanya kalau masih ada transaksi di BBCAD ini bisa lebih baik bisa exit dulu. Kalau saya lihat nih, ini saya clear dulu ya. Ini kan kemarin area sideways, dia turun, koreksi, kita entry sell di sini. Ternyata dia naik lagi, ini malah bentuk double bottom kan. Teman-teman yang saya lihat nih. Nah, ini kan bentuk double bottom. Makanya lebih baik exit dulu. Terus ada A4, ada ascending triangle. Oh, ini ada yang kalau ascending triangle menurut saya kurang tepat sih, karena gini. Kita hanya menyatukan ini, sementara apa yang menjadikan acuan? Ini kan masih running. Kalau yang dipakai yang ini kan lompat. Di sini kan kenapa nggak nariknya gini? Nah, kalau nariknya gini jadi sideways. Jadi mungkin lebih menarik kalau ini double bottom. Ya, sebenarnya sama aja nih. Yang jadi acuan kan, maksudnya sama aja, ini sama aja acuannya, bukan sama aja saya membenarkan penarikan ini ascending triangle. Tapi acuan yang dipakai adalah breakout neckline-nya, breakout resistennya, sorry. Ya, ini kan breakout resistennya, ini kan masih wait dalam proses. Nah, ini kalau versi mungkin ascending triangle, tapi kalau versi double bottom juga sama ini. Versi double bottom ya. Versi double bottomnya kan juga ini. Ini bisa lah. Mungkin biar lebih simetris. Nah, ini masih oke. Nah, tinggal nunggu neckline-nya ini breakout. Oh, ini ya, mungkin kalau lihatnya adalah ascending triangle itu dari titik ini dan ini ya, pantulan ini dan ini. Nariknya mungkin agak sini. Nah, sama, nunggu resistennya break. Nunggu resistennya tertembus. Thank you buat infonya. GBBCAD ascending triangle. Wait and see ini. Oke, nextnya tolong dibantu Bos Ade. Saya ke toilet dulu. Lanjut dulu. Teman-teman mau pair apa itu? Bos Michael ngirim USD CAD juga. Oke. Mau bahas pair apa ini sambil kita tunggu Bos Narko? IJ. Oke, IJ. Saya share screen dulu ya. Kita coba lihat kondisi di Euro JPY. Masih uptrend. Nah, jadi biasa kalau saya lihat untuk lihat peluang ya, untuk analisa lihat trennya dulu. Bebas mau H4 atau daily ya, disesuaikan. Bisa di daily dulu kita lihat. Nggak usah terlalu jauh sih sebenarnya, kita bisa coba fokus di sini dulu, atau ya 1-2 bulan terakhir atau beberapa bulan terakhir. Yang mana ini kalau kita lihat 2-3 bulan terakhir ini masih dalam kondisi uptrend. Ya, masih dalam kondisi uptrend.
kenapa dikatakan masih dalam kondisi uptrend? Karena harga masih membentuk swing high dan swing low yang semakin tinggi. Ya, kita bisa fokusnya di awal mula double bottom, harga naik. Ya, di sini sempat supportnya hampir terbentuk lebih rendah tapi naik lagi. Resisten masih semakin naik, support masih semakin naik. Jadi kondisinya ini masih dalam kondisi uptrend. Terus kalau lihat di kondisi ini, ya bentar. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dulu trennya masih uptrend. Dan kalau lihat di kondisi ini, ya bisa sampai mana naiknya. Ya, target kenaikan bisa kita lihat ini di resisten sebelumnya. Resisten sebelumnya itu di harga 151.583. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik ke level tersebut. Nih kalau kita lihat di daily ya, bisa dibilang ya untuk jangka lebih panjang lagi bisa naik sampai situ. Terus kalau kita lihat lebih detail ke H4 untuk lihat peluang harian dan kondisi lebih detailnya lagi, sama seperti yang di daily tadi kita terapkan. Ini kita bisa fokus ke periode separator ini sih. Kalau di daily tadi kan kita lihatnya juga 2 sampai 3 periode separator ya. Cuman range waktunya yang berbeda. Kalau kita lihat di daily tadi jadi 3 bulan, kalau di sini kita lihat jadi 3 minggu terakhir. Di sini juga masih menandakan kondisi yang uptrend di sini. Ya, ini masih semakin naik, ya jelas kelihatan ini masih semakin naik. Cuman swing high dan low-nya yang mungkin kita lihatnya kurang jelas ya. Di sini harga naik turun, koreksinya kecil-kecil. Ya, koreksinya kecil-kecil. Sampai di sini nih baru kelihatan agak besar. Nah, jadi kondisinya sempat harga ini cenderung sideways di sini. Dan berhasil break resisten dari kondisi sideways-nya. Ini kalau saya bilang di sini sempat sideways. Dan ini bisa teman-teman lihat harga berhasil break resisten dari sideways-nya dan lanjut naik lagi. Jadi harga di sini kita lihat di daily dan di H4 ini masih menandakan harga yang masih kuat naik. Belum ada informasi akan terjadinya penurunan harga. Nah, naiknya sampai mana? Ya bisa sampai sini lagi. Kalau kita lihat di daily dan H4 pun kan belum ada tanda-tanda akan terjadinya pembalikan arah harga ya atau pembalikan tren. Ya, jadi lebih baik kita nggak berasumsi aneh-aneh dulu nih. Berasumsi aneh-aneh maksudnya ya kita berharap terus analisanya jadi berdasarkan harapan kita ya, jangan sampai seperti itu. Kalau kita lihat ke H1, nah ke H1 misalkan mau lebih kecil lagi time frame-nya, kita mau lihat pergerakan harga lebih detail lagi, misalkan mau fokus di sini nih, 1, 2, 3, ya seminggu terakhir. Minggu terakhir ini kan pergerakan harga juga masih uptrend. Nih kalau kita hubungkan level-level supportnya terbentuk di sini, nah ini coba kita extend aja. Nah ini nggak kena ya, harga kan bergerak seperti ini, naik, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik. Nah kalau tarik garis trendline ya ada baiknya kita memetakan pergerakan harga seperti ini dulu. Nah, kalau di H1-nya ini kelihatan harga pergerakannya seperti ini. Bisa jadi, ini kalau misalkan turun lagi, bisa jadi rising wedge ini. Nah, tapi kan masih jauh untuk kita katakan ini rising wedge ya. Bentuknya seperti rising wedge, cuman kan kita perlu konfirmasi harga turun ke sini dulu. Untuk paling enggak, bentuknya ini memang bisa kedepannya jadi rising wedge dan ada kemungkinan harga akan koreksi turun. Ya, kondisinya mungkin untuk Euro JPY seperti itu sih.
Nah, ini bisa jadi acuan juga. Kalau ini break, kalau harga running saat ini ditutup di atas level trendline ini bisa terjadi kenaikan cukup jauh juga. Ya, cukup jauhnya nanti sampai mana, sama halnya tadi H4 daily kita lihat sampai resisten sebelumnya. Kalau di H1 kan nggak kelihatan nih bisa sampai mana, karena nggak ada acuan resisten lagi. Karena apa? Karena ring waktu analisa kita jadi terbatas. Kalau di H1 ini per 1 hari pergerakannya. Kita bisa lihat pergerakan harga lebih detail, tapi range waktunya jadi lebih pendek. Kalau di H4 tadi kelihatan nih. Ya, di sini. Jadi gambarannya seperti itu sih untuk Euro JPY. Sudah oke Euro JPY? Atau ada yang mau ditanyakan atau dibahas lagi nih? Euro JPY. Atau teman-teman misalkan ada lihat konfirmasi lainnya, ada pola tertentu, disampaikan aja, nggak masalah. Euro JPY. Mungkin seperti itu ya. Kalau nggak ada, sambil saya lanjut ke Euro USD. Kita buka Euro USD, coba lihat. Euro USD. Nah, ini cukup menarik nih di daily. Ya, kalau kita lihat di daily mulai ada tanda pergantian tren. Pergantian tren yang awalnya ini ya, pergantian tren yang saya maksud. Nah, jangan salah paham dulu, ini ganti tren untuk beberapa bulan terakhir nih. Yang awalnya naik, dia mulai turun nih. 1 bulan ini mulai mengalami penurunan. Cuman kalau kita lihat trennya di range waktu yang lebih besar lagi, ini masih bisa kita katakan harga bergerak dalam kondisi uptrend. Ya, tren keseluruhannya, kecenderungan harga ini masih uptrend. Nah, cuman kalau kita fokusnya di sini sempat cenderung sideways, terus dia naik. Nah, ini mulai turun. Ya, trennya mulai turun 1 bulan terakhir. Kita bisa coba lihat ke time frame H4 untuk lihat apa yang sedang terjadi. H4 ini nah, ini kalau mau tarik garis trendline sama tadi, kita bisa lihat seperti ini dulu. Kita coba lihat dulu aja ini pergerakan harganya gimana nih. Ya. Nah, di sini setelah ini kita bisa coba tarik garis trendline. Terhubung nggak nih level-level resistennya? Ini kita coba hubungkan. Nah, ini coba saya hapus dulu ya biar kelihatan high-nya. Saya akan pakai acuan swing terbarunya di sini. Ya, mungkin saya akan pakai acuan seperti ini sih. Ini kalau saya tarik garisnya akan jadi seperti ini. Ini ada bisa dibilang sebagai ekor ya di sini ya. Ada break dikit itu. Sempat tembus dikit, dia masuk lagi. Terus harga turun ke sini dan harga di sini. Ini ada support yang terbentuk di area yang sama. Jadi bisa dibilang sebagai level support yang cukup kuat. Ya, kita punya resisten trendline yang bisa jadi acuan cukup bagus juga di sini. Nah, harga ini ya kalau dilihat di sini masih dalam kondisi downtrend. Euro USD masih dalam kondisi downtrend. Harga mengalami kenaikan. Nah, terus ini acuannya apa ya? Kita bisa sebenarnya kemarin kita sempat buat outlook. Nah, karena untuk EA kan lagi ada floating juga di Euro USD. Nah, kita tandai ini pas di sini nih. Ini ada level support. Kira-kira teman-teman tahu nggak
asal usulnya kenapa kok di level ini sebelum naik loh ya, sebelum naik. Kemarin harga masih di sini. Kita tandai ini bisa aja jadi support yang cukup kuat dan harga mantul naik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak karena apa di level tersebut berpotensi jadi level support? Ayo, saya tanya teman-teman dulu. Nih, ini analisanya ya. Kelihatan nggak ini di tempat teman-teman? Nih, kemarin kan kita buat outlook ini. Di sini kita tandai ada level, bisa jadi level support yang cukup kuat. Itu di 107, 107, 147. Oh, ini agak atas ya, 107, 1 ya di area ini. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ada support di sebelah kirinya. Wait. Ya, ini bisa jadi acuan nih. Nah, ini kan pengamatannya oke nih. Ini harga setelah naik jauh, dia drop jauh, mantul lagi di level ini. Ini bisa jadi acuan cukup bagus. Ya, selain itu, nah sebenarnya alasannya didukung dengan penarikan Fibonacci di sini. Benar, di sini ada acuan didukung ini Fibonacci. Ya, kita lihat dari Fibonacci-nya kan kalau kita tarik seperti ini ya. Target penurunan bisa sampai mana ini? Pas 1618 dia mantul. Ya, kalau kita follow trend, kita bisa lihat kenaikannya ini sebagai koreksi. Harga ini ya naiknya bisa saja cuman koreksi sebelum lanjut turun lagi. Jadi level ini bisa jadi acuan untuk saat ini. Ketika harga break level tersebut di 1.07595 ada potensi akan mengalami kenaikan yang bisa jadi cukup jauh nih. Walaupun belum ganti tren ya, kalau kita lihat di time frame H4 ya, ganti trennya ketika sudah break di sini nih, ketika naik seperti ini ya. Nah, ini baru bisa jadi awal mula pergantian tren. Ya, tanda awal mula pergantian tren. Karena apa? Karena resisten mulai terbentuk lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti yang awalnya downtrend, level swing high atau resisten semakin rendah, ini mulai ada yang semakin tinggi. Ya, jadi analisanya seperti itu untuk Euro USD. Sementara kalau kita lihat di H1, kita mau lihat lebih detail lagi. Nah, ini kan cukup rapi juga kenaikannya. Nah, saya rasa di sini cukup rapi juga. Harga dia mantul naik. Kita kalau mau tarik garis trendline seperti ini kan oke juga. Nah, kalau mau lihat apakah ini memang masih kuat turun misalkan dengan kondisi seperti ini, ya kalau berhasil break support trendline di sini, ini bisa jadi konfirmasi tambahan bahwa harga ini masih kuat turun. Masih kuat turun untuk lanjut downtrendnya. Ya, ini trendline-nya di sini, support trendline. Ya, tinggal harga ini berhasil break apa enggak. Mungkin seperti itu untuk Euro USD. Oke, ini ada pertanyaan cukup panjang ya, saya coba baca dulu. Untuk XAU USD teknik M30 garis MA24 silang MA50 ke atas, kemudian candle sentuh garis MA. Kalau teorinya peluang buy, alasan lebih kuat apa yang membuat kita memilih mengambil peluang sell? Mungkin saya kelewatan tadi, terima kasih. Oke. Jadi gini, ada baiknya kalau kita kan punya beberapa sistem trading yang bisa dipakai. Kita punya beberapa sistem trading yang bisa dipakai. Saya coba, mungkin saya sharing ya. Saya sharing dikit.
ini kan teman-teman bisa lihat di sini ada akun, ini juga ada balance-nya ya, walaupun nggak begitu besar. Ini saya juga coba nemenin teman-teman juga kalau ngambil peluang ya saya ambil. Cuman di sini saya fokuskan akunnya untuk ngambil peluang-peluang by chart pattern, by penarikan garis trendline, ada chart pattern. Saya masuk di akun ini. Di teknik M30 saya juga ada akun ya, saya masuk juga nih. Akun yang berbeda. Akun yang berbeda. Saya jadi di HFM itu punya beberapa akun, ya di sini bisa dilihat nih ID-nya beda. Ini dan ini. Tujuannya biar apa ya? Kalau memang ada teknik M30 saya bisa lebih apa ya? Tidak, psikologinya nggak terganggu. Ini ambil nggak peluangnya? Ini mau ambil teknik M30 tapi ada pertimbangan ABC. Biar nggak seperti itu. Karena apa? Karena saya tahu probabilitas teknik M30 dia punya win rate atau punya probabilitas tersendiri. Kita nggak bisa terus bandingin, terus campur aduk sama teknik lainnya. Sehingga ini saya sharing ini. Ya, disclaimer on, saya ambil peluangnya. Ini kalau saya. Cuman tadi tipis hampir kena SL. Hampir kena SL, dia ada sedikit pembalikan ya. Ya saya wait and see aja. Udah, saya biarin gitu. Nah, cuman tadi kan akunnya Bos Narko kan kita untuk live trade cari peluang daily dengan banyak pertimbangan. Kita coba analisa itu nggak cuma pakai satu teknik. Nah, pertimbangannya kenapa ngambil peluang sell? Jadi kalau mau ngambil peluang sell by chart pattern atau buy dengan teknik M30, menurut saya no problem. Selama punya alasan yang kuat dan ini tekniknya ini cara analisanya dan win rate-nya seperti apa jelas, ya risk-nya jadi terukur. Kita mau manage akun kita ambil apa enggak itu jadi lebih jelas, jadi nggak masalah. Nah kalau alasannya tadi karena tren besarnya itu masih kuat downtrend dan Bos Narko tadi ambil peluangnya itu lebih untuk jangka panjang. Nih kita buka XAU USD ya atau gold. Tadi kan alasannya kita lihat nih. Pertama trennya downtrend. Ini saya persimpel aja ya. Tadi kan kita udah analisa dengan Bos Narko kan lebih detail. Ini ada support, ada support, ada support. Support become resistant dan trennya masih turun. Oleh karena itu ngambil peluang sell. Gambarannya seperti itu. Itu ya, semoga membantu. Mantap. Nah itu Mantap. Ini mungkin penerapan ternak akun. Jadi saya ke cuci otaknya sama Bos Narko untuk manajemen resiko, untuk ngambil peluang biar nggak bingung tadi. Ternak akun bisa pakai EA, jadi EA saya punya sendiri, jalan beberapa akun. Ya trading manual ada baiknya juga dipisah-pisah biar kelihatan growth-nya gitu. Ya, gitu. Mungkin seperti itu sih Bos Narko. Thank you waktunya. Oke, siap, mantap. Malah dapat insight tuh untuk ternak akun tuh. Oke, karena kita udah 1 jam ya bahas market, bahas analisa, waktunya kita bagi-bagi cuan ini. Ini kita bagi-bagi cuan. Nah ini kita withdraw yang 113-nya ini ya. Tolong dipantau apakah nanti saldonya udah berkurang atau belum nih. Kita withdraw dulu. Kita withdraw dulu. $113. Dah ya, dah withdraw ya. Total akun ini running
sampai hari ini udah profitnya 150%, kurang dikit 145%. Ini tradingnya aja jarang-jarang tapi. Jadi berapa tadi? 113 dolar kali rate withdrawnya sekarang itu 14.700. 113 kali 14.700 itu 1.661 dibagi 2. Berarti 830.000. Kita bagi berapa ini per orang? 830.000 per orang berapa ini? Berapa ya? Berapa guys? Kasih ide dong. Misalnya kita bagi 30.000 ya, buat beli nasi goreng lah. Kalau ini yang pakai gerobak ya 30.000 nasi goreng porsi banyak itu bisa buat berdua. Bagi 30.000 bisa untuk 27 orang. Di chat time, kalau bos Putu tadi kayaknya chat time lovers ya. Dia bisa tahu hari tertentu ini bisa dapat double katanya. Oh iya diingetin, biasanya bagi-baginya kuis ya. Kuis, oke kuis. Tapi kuisnya apa nih Bos Adi? Bos Adi punya pertanyaan nggak ini? Waduh, saya belum nyiapin sih. Ya saya nggak, tadi nggak kepikiran pertanyaan. Karena kekenyangan kan, biasanya kalau kenyang agak agak koneksinya agak lemot. Nah, apa lah, kali ini kita bagi aja dulu. 27 Oke. orang, 28 orang. 28 orang kali 30.000. 48 bosan kok. Hah? 4 bagi untuk Total 48 bagi-baginya. orang kan. Oh, total bagi-baginya. Bukan. Oke. Kan 830.000 dibagi 30 ribuan, total yang terima 28 orang. Oke, sorry. Saya kira peserta Zoom meetingnya. Kalau dibagi 48 berarti 830 550, 830 550 dibagi 45 lah. Kita bertiga nggak usah masuk hitungan 45. Cuma 18.000. Nanti nggak bisa ditarik buat beli chat time. Atau 25.000 per orang biar lebih rata. 830 550 dibagi 25.000. Nah, itu 33 orang bisa terima. 25 ribuan ya. 25 ribuan nih charity ke member ini. 25. Nanti bagi-baginya saya kasihin tulisan share profit from Jakarta. Bentar. Oke, ini 25.000 untuk 33 orang. 30 saya tambahilah 35 orang. Saya tambahi, harusnya 33 dan 35. Share profit live trade from Jakarta. Loh, kok gagal? Nah, coba lagi. Oh, berhasil. Saya kirain saldo tidak mencukupi.
Oke, saya kirim ya linknya ya teman-teman ya. Jangan lupa tag di IG. Tuh. Semoga berkah. Jangan lihat nominalnya. Ya. Lihat konsistensinya aja. Ini sebagai bukti bahwa trading itu kalau kita benar-benar bisa menikmati prosesnya, bisa menikmati kegiatan kita ketika melakukan trading, ya profitnya ngalir-ngalir aja gitu loh, meskipun naik turun, ya kan? Profitnya pasti naik turun, nggak mungkin profit terus nih. Kalau teman-teman lihat, mana sih tadi akun saya? Nah ini, teman lihat akun saya, akun kita semua. Oh, linknya sorry. Saya salah ngirim linknya ke Bos Adi. Tuh. Nah ini. Ada profit loss. Normal nih. Profit loss. Kalau kita mau lihat detail reportnya misalkan. Kita mau lihat detail reportnya. Detail report. Kita cek nih misalkan. Nah nih. Ini grafiknya nggak naik terus karena kita selalu rajin withdraw loh ya. Jangan ngira profitnya nggak naik, nggak turun. Ini karena kita selalu rajin withdraw. Nah ini akurasi kita berapa persen ini? Saya tahu. Nah, akurasi kita cuma 59%. Tapi kita bisa profit sampai 150% loh. Ini profit tradingnya 70, loss tradingnya 47. Kalau orang bilang Narko analisanya profit terus, ya enggak. Tapi apa ya bahasanya, kayak mentalnya ini beda gitu loh. Mentalnya ini tuh mental yang udah ngadepin market naik turun berapa lama gitu. Masa nggak kebagian, masa 35 nggak kebagian sih? Nggak kebagian bos. Masih bisa. Oh, aku punya error. Coba di loading lagi. Tadi tempat saya sempat error juga soalnya. Wah, ini masih bisa. Oh, ikut bagi-bagi udah kekumpul 125.000. Wah, suasananya enak. Macetnya kota Jakarta itu loh, kalau dilihat dari atas ini tuh syahdu banget. Tidak pada dapat ya. Selamat buat teman-teman. Semoga bisa dipakai buat keinginannya. Mau makan, mau beli rokok, terserah lah. Namanya profit ya. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hotelnya saya rencana memang beberapa kali nanti pindah hotel sih. Karena kebutuhan lokasinya itu beda-beda. Kalau kali ini kan sebetulnya saya itu butuh di daerah Tangerang. Cuman kalau nginep di Tangerang, kalau malam nggak ada tempat yang bisa dikunjungi nanti, sepi semua. Makanya saya nginep di daerah SCBD. Nggak SCBD banget, deket tapi sama SCBD. Nanti hari Senin saya pindah ke daerah Harmoni, markas besar. Langganan itu daerah Harmoni dari dulu. Soalnya tengah-tengah, kemana-mana deket. Tuh apa-apa deket. Ya, daerah Gading Serpong. Iya, daerah Gading Serpong cuman makanan semua. Kita kalau cari tempat-tempat, masa sih sampai subuh? Kalau setahu saya dulu kebanyakan kuliner. Nggak tahu kalau ada tempat nongkrong atau apa. Kalau sini kan masih ada
ada Grand Indonesia, Mall Indonesia, ada Pantai Indah Kapuk, masih ada tempat gitu loh buat jalan-jalan. Proof 80 Proof. Itu tempat apa itu, Bu sih? Itu kan di daerah Gading Serpong ada saudara juga, adik mama saya itu. Tante ya, tante itu di daerah Gading Serpong. SMS ada downtown sampai tengah malam. Wah, boleh deh, next kita ke Gading Serpong. Ini udah terlanjur hotel di sini, jadi masa mau ditinggal hotelnya? Tapi next ya, yang itu yang bilang di daerah Gading Serpong, awas besok ke sana nggak ditemenin saya. Siap, oke. Nanti next sisa dia kindain mampir Gading Serpong. Saya dulu tuh inget di Gading Serpong tuh pernah makan ada resto daging sih. Cuman kalau saya kan daging nggak bisa banyak-banyak. Kalau kebanyakan kayak enak gitu loh. Itu enak banget itu. Tapi lupa namanya apa. Dimasakin sama yang jual dipotongin gitu. 12 Degrees itu tempat apa itu? Oh, live musik. Klub gitu ya atau lounge gitu ya, Bu ya. Boleh. Boleh dah. Next. Destinasi nextnya kita kalau ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Ada kopi Bajawa. Wah, itu yang menarik itu kopi. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut dulu. Ini weekend, kita lanjut lagi Senin ya. Kita akan segera prepare untuk live trade everyday-nya. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja update-nya. Nanti kalau udah kita info, kita akan live trade setiap hari. Ya, tentu aja jamnya kita akan sesuaikan supaya jamnya teman-teman bisa ikut. Bisa nambah ilmu, bisa nambah cuan, bisa trading bareng. Kalau profit saya temeni, kalau loss saya temenin juga. Nanti mulai dari day trade, long term, scalpingan bisa kita terapin. Bahkan live trade-nya nanti bisa siang malam, atau pagi, siang, sore, malam juga boleh. Itu. Oke, thank you semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, happy weekend. Saya Narko Santoso, pamit undur diri. NSFX, we trade better. Good night everyone. Thank you Bos Adi, Bos Niko yang udah menemani juga. Thank you Bos Arko, thank you teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, dan happy weekend. Kalau ada profit ya jangan lupa di BD, ya tetap kontrol emosi di trading. Oke? See you. See you.